podcast dialog Sobat SMP. Apa perbedaan kekerasan seksual pada anak dan dewasa? Pada orang dewasa, kekerasan dapat dibuktikan dengan adanya unsur pemaksaan dan ancaman. Sedangkan pada anak, tetap dapat diproses secara hukum, meskipun tidak ada unsur ancaman ataupun paksaan. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat berwujud aktivitas melalui paksaan, tekanan, atau tipu muslihat. Ragamnya mulai dari tindakan memperlihatkan atau mengirimkan konten pornografi atau bagian tubuh yang tidak lazim tampak, menceritakan aktivitas atau humor seksual yang membuat tidak nyaman, meminta anak melakukan tindakan seksual, meminta atau memaksa hubungan seksual, prostitusi, dan eksploitasi seksual. Cara mengantisipasi kekerasan seksual pada cyberbullying. 1. Seleksi dengan cermat sebelum menerima pertemanan, dan hanya berteman dengan orang yang dikenal secara langsung. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan kita terjebak dalam situasi yang tidak aman. 2. Blok siapa saja yang pernah menunjukkan perilaku yang membuat kita tidak nyaman, negatif, atau membahayakan kita. 3. Pikir dengan seksama sebelum mengunggah dan membagikan foto atau video. Ingat, begitu diunggah, foto kita dapat dilihat oleh banyak orang. 4. Berhati-hati dalam memberi komentar atau membuat status. 5. Pertimbangkan betul-betul sebelum membagikan tautan atau link kepada orang lain. Karena, siapa tahu, link tersebut malah berisi virus yang mengambil data pribadi kita. 6. Teman kenalan online atau daring, tetap kenal secara online saja. Hindari bertemu langsung dengan siapapun yang dikenal secara online atau daring, karena kita tidak tahu apa motif sebenarnya. Jika tetap bertemu, ajaklah orang dewasa seperti orang tua atau kakak, dan bertemulah di tempat umum. Jika teman daringmu jujur, ia tidak akan keberatan. 7. Lindungi data-data pribadi dan privasimu. Halo Sobat SMP, kembali lagi di podcast Dialog Sobat SMP. Seperti biasa kita bakal ngebahas banyak hal menarik nih bersama saya Vika Ramadhani di sini. Sobat SMP, hari ini saya nggak sendirian karena saya ditemenin langsung sama Kak Norida Weningsari, psikolog klinis dari P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Halo Kak Nori, apa kabar nih? Oke, halo Kak Vika dan Sobat SMP semua, kabar saya baik, alhamdulillah. Gimana Kak Vika kabarnya? Alhamdulillah baik, dan kita pastinya udah persiapan menuju aktivitas yang normal lagi ya Kak Nori ya? Iya betul, ini udah mulai berasa nih macet-macetnya gitu ya, penuhnya manusia, apalagi yang di Jakarta gitu. Oke, nah nih, aktivitas yang kembali normal ini ternyata di baliknya ada fakta yang mencengangkan nih Kak Nori. Ternyata Sobat SMP sekalian, per Januari 2020 sampai Juli ini ada data yang menyebutkan bahwa angka kekerasan seksual ini meningkat. Nah sebenarnya kekerasan seksual ini apa sih Kak Nori? Oke, jadi sebenarnya setiap lembaga gitu ya punya definisi yang mungkin berbeda-beda mengenai apa itu kekerasan seksual. Tapi secara umum kekerasan seksual itu adalah segala bentuk pelibatan seseorang dalam aktivitas seksual. Baik itu disertai dengan ancaman, bujuk rayu, atau bahkan memanfaatkan ketidakmampuan orang untuk memberikan konsen. Ini terutama pada anak-anak nih Kak. Aduh. Ya karena anak-anak kan belum bisa memberikan persetujuan gitu ya, belum paham apa itu aktivitas seksual. Nah ini sering dimanfaatkan nih sama pelaku-pelaku gitu. Jadi intinya semua aktivitas di mana seseorang itu dilibatkan dalam aktivitas seksual itu udah masuk kekerasan seksual. Oke. Nah seremnya nih, karena Sobat SMP kita tahu kan selama pandemi belakangan ini banyak kegiatan di online kan secara daring gitu. Nah untuk kekerasan seksual ini sendiri bisa nggak sih terjadi secara online? Sangat mungkin sekali Kak, bahkan angkanya ini meningkat dari 2019 ke 2020 sebesar kurang lebih 58%. Wih, banyak ya? Ya menurut catatan tahunan Komnas Perempuan. Nah kalau untuk kekerasan
melalui media sosial atau online ini sendiri sebenarnya gimana sih? Karena kalau yang kita tahu aktivitas seksual ini kan ya langsung gitu ya. Nah kalau online ini gimana nih? Ya betul, karena tadi kita nyebutnya aktivitas seksual. Aktivitas seksual ini bukan berarti yang melibatkan fisik sebenarnya Kak. Nggak cuma fisik, tapi bahkan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan seksualitas, kemudian gambar-gambar atau video-video yang mengandung unsur seksualitas itu sudah termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita bayangin nih Kak Vika dan Sobat SMP, kalau ngomongin soal gambar atau video seksual, kira-kira menyebarnya lewat mana? Wah benar. Lewat online, lewat siber gitu ya. Jadi sangat mungkin akhirnya kekerasan seksual ini terjadi secara online. Nah, jadi nggak heran ya Sobat SMP, kita harus aware banget nih sama kasus kekerasan seksual ini ya, Kak Noria. Nah, kita ngomongin tentang kekerasan seksual. Ada istilah namanya kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Kalau kita ngomongin gender, apakah kekerasan seksual ini hanya rentan terjadi pada perempuan atau bisa sebaliknya atau gimana nih Kak? Oke, jadi pertama kayaknya ada mispersepsi dulu nih soal apa itu gender gitu ya. Jadi banyak orang yang melihat gender itu laki-laki perempuan gitu ya. Nah ini sebenarnya yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan ini kan fungsi biologis gitu ya. Laki-laki dengan fungsi alat biologisnya gitu ya, perempuan dengan alat biologisnya juga. Ini sebenarnya definisi dari seks Kak. Jadi perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Kalau gender, ngomongin gender, ini kita berbicara mengenai konstruksi sosial. Jadi laki-laki dan perempuan nih sebagai individu gitu ya, ini sosial meletakkan suatu peran tertentu pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan itu feminin, lemah lembut gitu ya, manis, keibuan dan lain sebagainya. Kalau laki-laki macho gitu ya, terus maskulin, gak boleh nangis gitu. Nah itu baru yang namanya gender. Jadi konstruksi mengenai laki-laki dan perempuan tuh kayak gimana sih di masyarakat gitu. Nah kalau kita ngomongin soal gender, karena tadi ada konstruksi sosial nih, ada laki-laki perempuan harus A, harus B, harus C gitu ya. Jadi akhirnya ada ketimpangan. Ketimpangan di sini dalam artian laki-laki diharapkan untuk melakukan aktivitas tertentu, perempuan juga. Nah, karena ada ketimpangan, makanya terus ada ketidakadilan, kemudian ada kekerasan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal kekerasan berbasis gender, ini kita tidak hanya berbicara soal perempuan saja, tapi siapapun yang dia dalam posisi rentan, yang dia punya relasi yang lebih lemah gitu daripada orang lain gitu. Makanya ada namanya, ini istilahnya agak berat sih, tapi mungkin Sobat SMP nanti bisa sambil browsing di internet ya. Jadi ada namanya spektrum gender. Bentuknya tuh kayak piramida Kak, dimana yang paling tinggi ini punya kuasa yang paling besar, yang paling bawah ini punya kuasa yang paling minim gitu. Nah kalau ngomongin segitiga piramida itu, yang paling bawah ini adanya adalah anak perempuan, habis itu anak laki-laki, habis itu perempuan, baru laki-laki gitu. Jadi itu bisa terjadi di bawah-bawahnya, bahkan di laki-laki pun bisa terjadi Kak. Gitu. Ingat gak sih Kak waktu itu sempat ada kasus viral gitu ya, kekerasan di salah satu lembaga. Itu kan korbannya laki-laki, dan itu masuk kekerasan berbasis gender Kak, karena di situ ada pemanfaatan relasi kuasa. Jadi orang-orang yang dinilai lebih punya kuasa, lebih punya power gitu ya, itu tidak menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana gitu ya, malah digunakan untuk melakukan kekerasan ke orang lain gitu. Jadi bisa terjadi pada semuanya gitu ya, tapi yang paling rentan itu yang bawah-bawah tadi Kak, yaitu anak dan perempuan. Berarti sebenarnya pengertian gender ini sendiri di masyarakat tentang tadi yang membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan terkenal feminin, halus, laki-laki nggak boleh nangis. Jadi sebenarnya laki-laki ini rentan juga ya, karena dia punya stigma harus kuat, nggak boleh nangis. Jadi punya rasa kayak, aduh masa lapor sih, aku salah nggak ya kalau aku lapor? Iya betul Kak. Padahal tadi kalau kita ngomongin gender itu sesuatu yang jadinya cair. Kalau biologis kan udah dari sananya gitu ya Kak ya. Tapi kalau gender ini tuh cair Kak. Jadi laki-laki sebenarnya boleh loh nangis gitu ya. Nah yang lebih miris Kak, karena ada konstruksi sosial itu, betul perempuan tuh jauh lebih rentan gitu ya. Tapi jadinya laki-laki pun seperti tadi Kak Vika bilang, akhirnya pada tidak bisa melapor atau takut dan malu melapor. Karena
ntar dianggap lebay lah, dianggap cuma bercanda loh, padahal nggak bisa kok membela kamu gitu. diri. Iya betul, atau cengeng, nggak maco, bukan jagoan gitu ya. Jadi itu yang bikin juga akhirnya laki-laki lebih jarang melapor. Oke, agak miris sebenarnya ya. Ya betul, tapi intinya semua sangat mungkin terjadi, paling rentan adalah perempuan. Oke, nah kalau misal kita kembali lagi ke kasus kekerasan seksual online ya, sebenarnya apa aja nih Kak jenis-jenisnya, dan kalau di usia SMP kira-kira mana yang paling mungkin dialami sama anak-anak SMP? Oke, ada yang pertama nih, ada namanya online grooming Kak, gitu. Kalau kita dengar kata grooming tuh apa yang terbayang? Jujur ya, karena saya pecinta kucing, jadi nge-grooming kucing sih kayaknya. Iya, betul. Beda ya? Beda sebenarnya Kak. Jadi ada groomingnya, ada offline, ada online. Kalau ini spesifik online grooming. Grooming ini adalah suatu proses untuk membangun kepercayaan pada seseorang yang ujung-ujungnya dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas seksual. Gitu. Caranya gimana? Nih Kak, ini banyak banget nih Kak di kasus SMP, dan ini terjadi di tempat aku berpraktek ya, kayak aku berpraktek di P2T P2A. Jadi mereka tuh awalnya di add, jadi ada request pertemanan gitu di sosial media gitu ya. Kemudian abis itu diajak kenalan, ditanya namanya, ditanya dari mana, terus ditanya gimana sih rasanya jadi remaja. Jadi dibangun tuh kepercayaannya di PDKT dulu ya. Tapi secara online gitu. Nah akhirnya dari sinilah kemudian terbangun kepercayaan, lama-lama kopdar gitu ya, ketemuan, dan dimanfaatkanlah dalam berbagai aktivitas seksual misalnya. Ini salah satu contohnya, namanya online sexual grooming gitu ya. Online sexual grooming. Dan ini yang paling banyak kah atau bagaimana? Ini nomor 2 Kak. Nomor 2. Yang nomor 1 apa? nih? Yang nomor 1 itu adalah penyebaran konten atau konten ini bisa foto atau video yang mengandung unsur seksualitas. Misalnya foto-foto yang mengandung unsur seksualitas gitu ya. Misalnya saat kan kadang kita kalau sebagai remaja nih, kita pengen dong tampil cantik Kak. Terus kita foto dong Kak. Kita foto gitu ya, kita upload. Nah ini tuh uploadannya ini bisa diedit-edit sama orang, disebarluaskan, atau kita pakai baju yang mungkin kita lagi pengen nih pakai baju yang agak terbuka gitu ya, terus kita foto. Nah ini disebarluaskan oleh orang-orang yang ya gitu tidak bertanggung jawab gitu. Jadi penyebaran video-video dan foto-foto ini yang jadi terbesarnya justru Kak. Dan ini justru dijadikan semacam ancaman seperti itu atau gimana Kak? Ya ada beberapa yang dijadikan ancaman, ada yang langsung disebarkan begitu saja tanpa izin, gitu ya. Jadi kalau yang kalau itu dijadikan ancaman gitu ya, ini biasanya nih awalnya dari relasi. Gitu. Misalnya nih kita punya teman dekat gitu ya, atau kita punya teman yang kenalan di online lewat tadi sexual grooming, yang grooming tadi ya yang pertama online. Kemudian dia minta kita untuk foto atau merekam video-video yang mengandung unsur seksualitas gitu. Awalnya sih mungkin adik-adik mikirnya atau sobat SMP gimana ya, abis kalau ditolak aku bingung gimana cara nolaknya, aku nggak tahu gimana cara nolaknya, belum lagi kalau diancam diputusin misalnya. Akhirnya mau nggak mau melakukan itu. Terus kontennya ini akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab tadi untuk mengancam. Misalnya nih kita udah ngelihat bahwa ini toxic relationship nih, udah nggak sehat gitu ya. Iya, dan kita pengen lepas dari relasinya. Tapi karena ada video atau foto itu, kita diancam Kak Vika. Betul. Jadi dibilang kalau kamu sampai putusin aku, kalau kamu nggak mau nurutin mau aku, nanti aku sebarin foto dan videonya. Nah ini banyak sekali Kak. Gitu. Jadi ini salah satu bentuknya ya Kak ya, yang biasanya kalau disebarluaskan itu utamanya untuk mengancam, untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ada juga yang misalnya penyebarannya itu untuk keuntungannya misalnya kan suka tuh Kak ada perdagangan konten seksualitas secara online. Nah, lagi marak ya sekarang ya. Iya betul Kak, itu banyak banget gitu, dan itu sangat mungkin jadi dieksploitasi dan dikomersialisasi gitu, jadi diperdagangkan. Gitu, nah Sobat SMP itu adalah 2 dari mungkin masih ada yang lainnya ya. Betul, masih banyak 2 teratas ya. 2 teratas itu. Jadi harus hati-hati banget dan super hati-hati karena jejak digital itu ada dan harus ekstra hati-hati ya. Kita mengirim ataupun membuat sesuatu, apalagi yang jelas bener aja kadang disalahgunain. Apalagi yang emang membuat sesuatu yang emang itu riskan seperti itu. Nah kalau kita ngomongin kekerasan seksual online ini, sebenarnya dampaknya selain secara psikologis udah pasti ada ya buat korban, tapi ada dampak lain nggak sih Kak?
Dampak lain tadi, Kak Vika udah nyebut secara psikologis gitu Mhm. ya. Adik-adik bisa bayangkan betapa tertekannya perasaan dari korban kekerasan berbasis gender online, terutama kekerasan seksual. Dia terus menerus was-was dan khawatir videonya atau fotonya akan disebarluaskan gitu ya. Kemudian dia juga jadi nggak nyaman gitu, bisa jadi akhirnya tertekan. Mungkin ada gangguan-gangguan psikologis kayak depresi, Kak. Beberapa jadi melukai diri sendiri. Ini yang mulai banyak nih, Kak. Dan aku juga pengen ngingetin nih, Kak, buat sobat SMP, kalau misalnya ada mungkin perilaku-perilaku yang sudah merugikan diri sendiri, emang harus minta bantuan. Oke. Gitu. Nah, kemudian dampak apa lagi yang lainnya? Dampak lainnya adalah jadi menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi secara sosial nih, dia khawatir nih, Kak. Aduh, jangan-jangan videonya udah disebarin. Jangan-jangan kakak kelasku lihat. Jangan-jangan guruku lihat. Jangan-jangan orang tuaku lihat. Dia penuh dengan kekhawatiran orang lain tahu dan melihat, sehingga dia menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi dia mungkin nggak mau berinteraksi, jadi membatasi interaksi gitu ya. Pokoknya dia jadi serba takut Jadi gitu, Kak. ansos ya. Ya, jadi takut untuk ngapa-ngapain gitu. Nah, belum lagi, Kak, ini ngomongin soal hak. Kan setiap manusia punya hak ya, kayak untuk mengakses internet, untuk bersosialisasi baik secara online maupun offline. Nah, ketika seseorang terlibat dalam KBGS gitu ya, cyber atau online tadi, Oke. itu tuh dia jadi merasa tidak bebas untuk kemudian bereksplorasi lagi, untuk mengembangkan diri terutama secara online. Oke. Gitu. Jadi dampaknya banyak sekali, dan biarpun ini online bisa jadi ada dampak fisik tuh, Kak. Ya misalnya tadi dia tertekan, karena dia tertekan, dia cemas, nafsu makannya menurun, Kak. Oke. Ya kan, itu kan akan terdampak Benar, secara benar, fisik benar, gitu ya. benar. Atau kalau dia melukai diri secara fisik, dia Fisik juga akan kena terluka. juga ya. Iya, betul. Jadi psikis ini emang mencakup banyak hal ya Sobat SMP dan betul. juga Kak Nori. Jadi rasa takut, tertekan, cemas yang bikin si korban ini menarik diri dari lingkungan sosialnya, termasuk melukai fisik, melukai diri sendiri. Ini bahayanya emang udah kemana-mana ya. Udah luar biasa, dan bahkan Betul. ada dampak sosialnya juga nih, Kak, ke di luar individu yang jadi korban itu. Dampak sosialnya apa? Misalnya ya masyarakat atau pihak sekolah misalnya jadi memandang negatif dia. Gitu Ketika ya. sudah tersebar ya. Iya, betul. Memandang negatif, bahwa kecurigaan muncul. Kayak tahu nggak sih, Kak, yang kalau sekarang nih lagi banyak banget ya, ketika ada kekerasan seksual kan kadang yang disalahin malah Yang korbannya. disalahin korbannya. Iya, nah itu bisa jadi Betul. tuh, Kak, dianggapnya ya kan emang kamu, itu foto kamu bener, itu video kamu yang mau gitu kan. Jadi kayak distigmatisasi Iya, gitu, benar, Kak. Jadi ada benar. tanggapan-tanggapan negatif dari lingkungan, sehingga lingkungan itu jadi menstigma orang-orang yang akhirnya banyak melakukan aktivitas secara online. Padahal mungkin online-nya berfaedah nih, Kak, kayak kita gitu ya, Iya. podcast. Dan itu yang agak miris sebenarnya ya, udah jadi korban masih juga disalahkan, bukannya dapat bantuan gitu ya. Ini definisi sudah jatuh tertimpa tangga nih, Kejatuhan Kak, duren lah gitu ya. Iya. Aduh, makin gak enak tuh ya Sobat SMP. Nah, ini adalah dampak bagi para korban. Iya. Kalau dampak bagi pelaku sebenarnya ada gak sih, Kak? Tentu dampak bagi pelaku ancaman pemidanaan gitu ya, Kak ya. Jadi perlu diketahui bahwa penyebaran informasi-informasi pribadi, apalagi yang mengandung unsur seksualitas, ini adalah suatu pelanggaran tindak pidana, nanti bisa kena undang-undang ITE. Sekarang udah ada undang-undang baru, Kak. Apalagi tuh? Undang-undang TPKS. Oh iya benar, udah disahkan ya. Iya, udah disahkan. Nah, ini semakin menguatkan mengenai kekerasan seksual non fisik, Kak. Gitu, bahwa kekerasan seksual tuh gak cuma fisik loh, Betul. tapi ada non fisik gitu ya. Jadi ada ancaman pemidanaan bagi pelaku gitu ya. Kemudian yang lainnya apa? Si pelaku ini juga tentunya nama baiknya juga akan tercemar gitu ya. Kemudian juga nama baik tercemar tentunya akan mempengaruhi kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya gitu ya. Kemudian kesempatan untuk dia akhirnya nanti bisa bekerja gitu ya, atau mungkin menempuh pendidikan, biarpun pendidikan tuh hak sebenarnya ya, Kak. Tapi kan kadang masyarakat Banyak kita masih institusi yang ya, aduh kalau udah jelek nggak deh gitu ya. Iya, betul gitu. Dan ini dampaknya banyak juga sebenarnya ke pelaku gitu. Makanya pelaku juga perlu berefleksi nih, Kak. Bukan pijat refleksi tapi ya, tapi merefleksikan Oke. apakah perilaku saya ini termasuk dalam bentuk kekerasan seksual online. Oke. Gitu. Nah, jadi emang banyak sekali dampak yang harus dipikirkan kalau Ya, betul. orang-orang pada bilang think twice lah Iya, kalau mau betul. ngapa-ngapain, baik itu kita sebagai orang yang diancam untuk mengirim konten-konten itu maupun
hati-hati nih Sobat SMP, secara nggak sadar kita yang melakukan itu gitu. Iya betul, makanya penting banget nih Kak, saring before sharing. Saring before Gitu. sharing, Jadi kayak menarik kita harus nih. nyaring terus nih gitu ya. Nih kira-kira kalau saya mau upload ini ada resikonya nggak ya? Kalau saya mau ngelakuin ini ada resikonya nggak ya gitu. Baik resiko menjadi pelaku maupun menjadi korban. Gitu. Nih kita harus jago-jago saring nih Kak. Nah, Saring dulu Iya, Sobat SMP betul. sebelum sharing. Iya. Nah kalau kita mau ngomongin tentang korban nih Kak, tadi balik lagi ya, banyak sekali dampak yang dirasakan sama korban. Tapi tadi kita udah obrolin mungkin yang membuat mereka malu, takut untuk melapor itu ada banyak hal. Nah kenapa sih akhirnya ngerasa aduh lapor nggak ya, itu kira-kira faktor yang menahan mereka untuk melaporkan diri itu apa? Oke. Yang pertama tentunya tadi sudah dibahas yaitu ancaman Kak. Nanti dia diancam gitu ya, bahwa kalau nanti dia lapor, dia nanti akan makin disebarkan misalnya, makin diinformasikan ke keluarga, teman-teman dan bahkan dunia digital gitu. Ini tentu sangat mengkhawatirkan ya Kak ya bagi para korban gitu. Jadi ancaman-ancaman dari pelaku itu memberatkan. Yang kedua nih Kak, ada satu istilah yang lagi banyak dipakai anak Jaksel gitu ya. Namanya gaslighting. Gaslighting, benar. Iya, gaslighting itu adalah suatu bentuk manipulasi pada seseorang sehingga orang ini jadi meragukan dirinya. Dia ragu nih jadinya, misalnya, aduh bener nggak ya, aku ini beneran korban nggak ya? Aku tuh jangan-jangan bener, emang akunya yang mau, jangan-jangan emang ini sesuai, aku udah menyetujui gitu. Jadi ada gaslighting gitu, dan ini dilakukan pelaku dengan, lah kan kamu waktu itu mau, misalnya gitu, kan kamu sendiri yang foto, kamu sendiri yang memvideokan gitu. Jadi kayak dimanipulasi nih korban sampai dia meragukan, bener nggak sih aku tuh ngalamin ini gitu. Nah gara-gara gaslighting korban jadi maju mundur Kak. Jadinya kayak aduh jangan-jangan bener nih gara-gara aku, jangan-jangan aku nih yang salah gitu. Jadi itu yang bikin maju mundur gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang juga masih sayang sekali gitu ya, ada kekhawatiran dia bahwa nanti kalau misalnya dia laporkan, kasus hukum berjalan, nanti sekolah tahu, jadinya dia bisa dikeluarkan dari sekolah, dia bisa jadi malu di sekolah gitu. Jadi kekhawatiran akan konsekuensi jika dilaporkan. Belum lagi sayangnya lagi nih Kak, ini banyak banget aku menemukan banyak sekali masyarakat Indonesia yang skeptis sama proses hukum. Iya. Gitu. Jadi kayak ini beneran bisa diproses nggak sih gitu. Nanti masih banyak yang berpikir bahwa akan keluar biaya, akan mahal gitu ya kalau melaporkan, padahal enggak Kak. Jadi harus lebih tahu lagi ya, ini tuh sebenarnya regulasinya gimana sih kalau mau melapor. Betul. Nah, kita ngomongin soal hukum, sebenarnya ada nggak sih kepastian hukum yang menjamin bahwa pelaku kekerasan seksual ini bisa dapat hukuman? Ya, jadi tadi kita udah bahas ada banyak sekali undang-undang yang bisa mengakomodir gitu ya dari kasus ini gitu. Salah satunya misalnya undang-undang ITE, kemudian undang-undang yang baru TPKS gitu ya. Ini bisa banget Kak. Jadi sebenarnya banyak sekali instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku, termasuk kita pakai produk yang masih lama gitu KUHP. Itu pun juga ada ketika memang jadi gini, banyak orang yang menilai kekerasan seksual online itu kalau terjadinya hanya online. Tapi sebenarnya kalau dia perkenalan lewat online, terus dia bertemu secara online, abis itu ketemuan langsung kopdar gitu ya, itu juga udah masuk di dalamnya gitu. Jadi itu pun juga sebenarnya bisa aja masuk ketika memang memenuhi unsur undang-undang atau KUHP. Oke. Ada banyak Kak. Ada banyak ya. Nah, dari instrumen hukum yang ada nih, ini kira-kira ada nggak sih efek jera yang bisa diberikan kepada para pelaku kekerasan seksual ini? Jadi gini, justru Kak, ini yang saya lihat ya Kak ya, undang-undang kita selama ini tuh fokusnya kan memang menghukum pelaku ya Kak ya, dengan tujuan, satu mungkin dia tidak mengulangi perbuatannya, dua jadi bentuk edukasi ke masyarakat. Betul. Kalau kamu ngelakuin ini nanti kamu dihukum gitu. Nah kita memang lagi pengen switch perspektif atau sudut pandang gitu ya. Yang kita pengen tekankan adalah melindungi hak korban. Melindungi hak korban. Ya, jadi itulah kenapa ada undang-undang TPKS. Kok saya jadi promosi ya undang-undang TPKS? Tapi emang itu menjadi angin segar ya buat kita semua, betul. TPKS itu. Iya betul. Jadi gini, undang-undang TPKS ini memastikan bahwa korban itu terpenuhi hak-haknya. Dan salah satu hak korban yang penting ada namanya restitusi. Jadi ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban gitu ya. Jadi karena tindakannya pelaku kan korban dirugikan ya kayak ruginya itu fisik,
ekonomi bisa jadi Kak, misalnya dia jadi nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah akibat itu. Mental juga ya. Kerugian secara psikologis gitu ya. Dan semua itu untuk memulihkan kan bisa jadi butuh biaya ya Kak ya, gitu. Nah ini Undang-Undang TPKS ini mendorong agar pelaku selain juga hukuman penjara misalnya atau denda ini kan biasanya diberikannya ke negara. Betul. Ini juga memberikan restitusi kepada korban, ganti rugi gitu ya kepada korban. Ini bagian dari hak korban dan korban tuh berhak lah ya dapat perlindungan, dapat ganti rugi, dapat juga jaminan gitu bahwa dia bisa pulih gitu, salah satunya melalui si restitusi. Oke, jadi ada beberapa efek jera yang dilakukan selain hukuman-hukuman, ada juga nih restitusi ini yang bisa selain memberi efek jera tapi juga ada benefitnya buat korban gitu ya, untuk memulihkan kembali. Nah, kalau kita ngomong pencegahan, upaya pencegahan, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan baik itu oleh individu maupun oleh satuan pendidikan nih untuk mencegah kekerasan seksual online ini? Oke, kalau yang individu tadi yang pertama, saring before sharing. Iya, jadi kita harus sangat menyaring informasi-informasi yang mau kita berikan secara online gitu ya. Baik itu informasi pribadi maupun misalnya nama lengkap, alamat atau misalnya nama sekolah gitu ya. Ini tuh kita harus pintar-pintar untuk nyaring gitu ya. Kemudian yang kedua, saring juga soal apa sih yang mau kita upload di sosial media Kak gitu. Foto apa yang bisa diupload, foto apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka gitu ya. Video-video apa saja yang nantinya bisa merugikan diri sendiri, ini sebaiknya disaring dulu nih Kak gitu. Kemudian yang bisa dilakukan lagi juga adalah kita harus memperkaya diri kita dengan informasi agar kita lebih melek digital. Betul. Gitu. Jadi emang kita harus mengedukasi diri sendiri terus-menerus nih Kak, untuk mencegah dan juga untuk memahami resiko-resiko yang muncul. Gitu. Dan yang tidak kalah penting juga Kak kalau secara individu itu adalah kita memahami batasan relasi sehat dan tidak sehat gitu. Berelasi secara online boleh dong Kak gitu. Namanya juga makhluk sosial ya. Makhluk sosial dan perlu tuh pertemanan, apalagi zaman sekarang. Benar-benar nggak bisa tatap muka, online lah solusinya. Betul. Tapi sangat penting juga kita tahu batasannya, mana sih relasi yang sehat, mana sih yang tidak sehat, mana yang beresiko dan tidak gitu. Nah, kalau peran instansi pendidikan menurut saya yang paling penting satu, meningkatkan kesadaran dan sensitivitas akan KBGO. Gitu. Jadi sekolah kan tentunya tempat mengedukasi banyak orang gitu ya. Di mana lagi anak dan remaja bisa diedukasi secara massal gitu ya, selain di sekolah gitu. Jadi sekolah punya peran penting nih untuk mengedukasi. Kemudian sekolah perlu bikin kayak semacam sistem atau pedoman kebijakan keselamatan bagi anak, terutama di era digital. Misalnya gimana Kak? Misalnya kalau bikin atau melakukan aktivitas yang sifatnya online gitu ya, dikasih tuh aturan-aturannya, jangan memberikan nomor pribadi, jangan ngasih nama lengkap, jangan ngasih identitas yang terlalu detail gitu. Jadi sekolah perlu punya kebijakan itu. Setelah ada kebijakannya tentu disosialisasikan gitu ya. Dan selanjutnya tentu perlu ada mekanisme pelaporan atau mekanisme pengaduan kalau ada kasus-kasus KBGO. Jadi emang satuan pendidikan ini juga berperan penting ya untuk mencegah dan juga menghindari lah jangan sampai ada kekerasan seksual yang mungkin anak-anak didik peserta didiknya ini jadi korban gitu. Betul, nah Kak Nori, kita tadi ngomongin tentang relasi sehat. Kira-kira batasan-batasan apa yang mungkin biar Sobat SMP juga tahu nih yang harus diperhatikan ketika kita berrelasi di internet gitu, di media sosial? Tentu batasan-batasan yang harus kita pahami. Yang pertama kita harus paham dulu tadi soal resikonya ya Kak ya. Jadi apa sih yang aman dan boleh untuk di-share dan apa yang mungkin harus dibatasin gitu ya. Dan kita sendiri kalau ingat gak sih Kak kalau waktu zaman kecil gitu ya, TK, SD itu ada bagian tubuh pribadi. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Nah, ini kita perlu bikin nih bagian yang boleh dilihat oleh dunia luar dan tidak boleh dilihat gitu. Jadi ada batasan-batasan itu. Kemudian identifikasi relasinya. Jadi misalnya dia udah mulai nanya-nanya soal masalah pribadi gitu ya, gimana kamu sama keluarga, gimana kamu sama misalnya sama teman dekat gitu-gitu, itu kan urusan pribadi ya Kak ya gitu. Kalau baru kenal di sosial media tentunya ya tidak perlu itu di-sharekan gitu. Kemudian kita juga harus aware Kak sama kondisi kita. Kalau ada pernyataan, kata-kata, ancaman-ancaman gitu yang membuat kita tidak nyaman gitu. Jadi kayak kondisi psikologis kita tuh sebenarnya bisa jadi kayak alarm loh Kak. Kalau kita udah nggak enak atau nggak nyaman, ya itu udah tanda nih bahwa
ini udah nggak sehat. Oke. Gitu. Jadi kita ngerasa sengsara, kita ngerasa terancam, kita ngerasa nggak nyaman, ya itu udah sensor bahwa nya nggak bisa nih, Nggak bener nih kayaknya iya, nggak ya. bener nih, dan kita harus stop gitu. Jangan ragu untuk stop sosial media, membatasi sosial media, minta izin untuk kalau mau follow gitu ya, ini penting banget. Oke, mungkin terakhir nih buat sobat SMP sekalian, mungkin kalau ada yang ngerasa aduh ternyata selama ini saya korban, atau justru melihat kayaknya nih teman saya korban nih, ini bisa melapor kemana sih? Oke, jadi kalau melapor adik-adik sobat SMP gitu ya, teman-teman semua bisa melapor ke, di setiap provinsi itu ada namanya UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, atau kalau Kanori namanya jadi P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Jadi bisa melapor sesuai dengan provinsinya masing-masing, atau kalau nggak tahu nomor di provinsinya, adik-adik bisa hubungi Posapa, punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nomornya 129 Kak, gampang ya, 129 dicatat ya, iya. 3 angka aja, 129. Itu bisa melaporkan gitu. Bisa juga misalnya melapor ke KPAI, ke Komnas Perempuan, ke kepolisian terdekat atau kepolisian kesayangan sobat SMP gitu. Dimanapun sobat SMP berada. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Nori untuk obrolan bincang-bincang seputar kekerasan seksual online kita pada hari ini. Sebenarnya masih banyak ya Kak yang Masih bisa banyak di-share. ya yang bisa di-share. Kira-kira kalau pengen tahu lebih lanjut bisa mengakses link apa sih atau Oke, website jadi, tertentu? Oh ya, bisa adik-adik sebenarnya browsing di Google sudah akan bisa menemukan tuh mengenai KBGO gitu ya, kekerasan berbasis gender online gitu ya. Ada juga salah satu NGO namanya SafeNet yang dia bikin pedoman dan panduan internet sehat. Nah, itu adik-adik bisa cari tuh di internet gitu. Jadi kita manfaatkan internet untuk mencerdaskan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Nori. Ya, terima kasih juga Kak Vika. Nah, itu dia sobat SMP perbincangan kita siang ini bersama Kak Norida Weningsari tentang kekerasan seksual berbasis online. Nah, ingat ya bahwa apapun itu kita harus saring dulu before sharing, jangan overshare dan juga menjaga relasi sehat di internet. Sobat SMP, nantikan podcast-podcast selanjutnya dari Dialog Sobat SMP karena masih banyak topik menarik lainnya. Saya Vika Ramadhani pamit undur diri.